Setelah syuting kurang lebih hampir 2 minggu di Jogja, akhirnya produksi berpindah, company bergerak, kita kembali ke kota yang dekat dengan kita. Tapi pada saat yang sama juga kadang-kadang penuh dengan tantangan untuk menjadi tempat syutingnya itu Jakarta, ibu kota tempat saya hidup, tempat kita biasa berinteraksi sehari-hari. Dengan semangat mau bercerita, sharing, kalian udah lama banget ini nggak pergi cuma cewek-cewek doang, dan kali ini Mamet bolehlah dianggap boleh ikut urusan. Oke, yuk mari. Kamera rolling, slide, thank you. Dan suasana gembira dan action. Wow, jangan gear dulu, jangan gear dulu. Jangan, enggak, gue cuma belajar suka aja sama lu. Saya pikir dalam membangun sebuah cerita atau karakter-karakter yang ada, apalagi dalam konteks film Ada Pandangan Cinta, tidak mungkin tidak ada manusia-manusia lain setelah 14 tahun dalam kehidupan mereka. Dan muncullah kemudian karakter-karakter baru. Dan karakter-karakter baru ini tentunya memperkaya apa yang terjadi di dalam film Ada Pandangan Cinta 2. Jadi antara lain ikut serta dalam film ini Aryo Bayu, Christian Sugiono, Sarita Taib, dan juga pendatang baru Dini Sindiastira. Yang paling saya kagumi sama Mas Riri sebagai seorang director adalah the level of detail yang dia miliki. Even every detail yang ada di film, musiknya, camera works, lighting, effects, sound, wardrobe, make up, acting. Kita melatih bagaimana feeling pindah dari satu beat ke beat yang lainnya, dan itu semua dirancang oleh Mas Riri dan dielaborasikan ke kita. Dan kita sebagai pemain diberikan kesempatan untuk mewujudkannya, memanifestasikannya dalam bentuk penghargaan fisik. Well, cinta itu kan soalnya gini, kenapa judulnya itu Ada Pandangan Cinta, tanda tanya. Karena ini memang sebuah pertanyaan besar, bahkan buat cinta sendiri. Sebenarnya ada apa sih dengan hidup gue ini gitu, kenapa gue selalu bertanya dan resah sekali. Kayaknya Mas Riri kepingin aku mendalami ketanda-tanyaan itu, keingintahuan itu, keresahan itu. Sementara mungkin in real life secara pribadi mungkin tahapan aku di hidup aku lagi nggak di situ lagi gitu loh. Mungkin aku dulu pernah kayak gitu pada saat aku lebih muda. Nah itu tuh harus dibangkitin lagi tuh gonjang-ganjingnya gitu, dan itu kan perlu komitmen juga, komitmen secara psikologis yang juga lumayan besar ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Alhamdulillah. It will be very, I mean, the shot can't be that long also, but you know, I think it would be nice to have like somebody just across or walk in the alley. This scene is supposed to be sort of morning, like 3 o'clock in the morning or something, 4 o'clock in the morning. Anything else? That will be all for now. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you. Talk to you later. Setelah sekian lama mempersiapkan, akhirnya di penghujung masa syuting kami bisa berangkat ke New York. Kurang lebih yang berangkat dari Jakarta jumlahnya 14 orang, jadi tidak terlalu banyak. Tetapi ada sekitar 20 kru dari New York yang membantu kami. Partner kami di sana adalah Outpost yang mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari melalui Skype, melalui email, melalui WhatsApp. Sehingga persiapan itu bisa terus berjalan dengan lancar. Okay, let's go to the other side of the subway station. Okay, you lead. Kota New York menurut saya adalah kota yang paling cocok gitu, kota yang tepat untuk individu seperti Rangga.
kami mengeksplor daerah Brooklyn gitu, yang juga merupakan tempat yang vibrant, tempat di mana berbagai ras, berbagai culture berkumpul di sebuah kota besar seperti New York, dan Rangga ada di tengah-tengah itu semua. Tanpa diduga ini mungkin juga semacam apa yang disebut Riri selalu dengan some magic might happen gitu, ketika kita syuting kita harus memberikan ruang kepada magic. Ternyata kita mendapatkan salju gitu ketika dan sangat menyenangkan karena salju pertama turun di New York itu adalah ketika kita syuting di hari pertama, dan semua excited termasuk warga New York gitu menyambut datangnya salju. Semuanya lancar dan udaranya menghangat. Berdoa dimulai. Kita pernah syuting dalam kondisi cuaca yang sangat buruk, -8, tapi karena angin dan lain-lain perasaannya jadi kayak -22 derajat Celcius, dan buat saya dan buat beberapa teman itu berat luar biasa. Bukan hanya buat kru Indonesia ya, tapi juga buat kru lokal yang datang dari New York. Background action. Action. Syuting di tengah-tengah winter dengan kostum yang mungkin tidak seproper kalau kita lagi liburan gitu ya, karena syuting kita butuh kostumnya untuk karakter gitu. Lumayan berat sih, tapi seru lah. Kota yang paling saya suka sih sebenarnya. Kita punya karakter-karakter yang sudah melekat gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu karakter lagi yang khas gitu di film Ada Pandangan Cinta, yaitu karakter musik. Tanpa disadari dia juga sebuah karakter gitu. Saya tidak bisa melihat Ada Pandangan Cinta 2 dengan bentuk yang lain gitu selain Melly dan Anto. Tentu Melly dan Anto pun akan memberikan kontribusinya 14 tahun kemudian suara musik ini menjadi seperti apa. Jadi menurut saya penting sekali Melly dan Anto tetap ada dalam proses kreatif film Ada Pandangan Cinta ini, seperti halnya juga para karakter dalam film. Teman-teman, dengan penuh terima kasih kita ucapkan terima kasih untuk Sisi, untuk Dennis dan Love atau cinta itu adalah proses berpindahnya sebuah energi dari satu entitas ke entitas yang lain. Jadi pada saat misalnya gue mencintai seseorang gitu ya, sebenarnya pada saat yang sama gue tuh memindahkan energi gue terfokus pada orang tersebut. Entah tuh orang nyadar apa enggak gitu ya, tapi yang pasti tuh orang akan menikmati kelimpahan energi dari gue. Kalau ada orang mencintai gue, berarti orang itu memberikan energinya kepada gue. Jadi gue rasa sih itu sih. Pada satu titik, cinta itu adalah manifestasi dari semua sikap yang membuat kita mengerjakan sesuatu dengan sangat tulus. Contohnya ketika saya membuat film, saya jadi punya respect terhadap apa yang saya lakukan. Saya tidak mau mengerjakannya setengah-setengah misalnya. Mereka semua menularkan cinta buat saya. Passion, antusiasme, kesenangan kerja. So, cinta adalah hal yang give you some positive vibe. Ketika kita bisa merasakan kebahagiaan gitu ya, atau dalam kepahitan pun kita tetap bisa merasa
bisa menerima karena kita sadar bahwa cinta itu ada buat kita, bahwa kita tidak takut untuk melangkah, kita tidak takut untuk menghadapi hambatan apapun dalam hidup. Dan menurut saya ada konsekuensi ketika kita tidak menghormati cinta. Kita akan menjadi orang yang berbeda, atau kita akan menjadi orang yang mungkin menjadi salah langkah. Dan buat saya cinta is everything. Love is all you need.